Di awal film, kita langsung disuguhkan pertempuran antara dua klan ninja yang terjadi di Provinsi Iga, yang dipimpin oleh Momoji Sandayu dan musuhnya yaitu Shimoyama Kai. Pertempuran, kelompok Momoji mengalami kesulitan untuk meruntuhkan benteng Shimoyama. Tak lama, muncul Heibe yang merupakan anak pertama Shimoyama Kai. Tiba-tiba, dari dalam benteng muncul asap pekat. Seorang shinobi yang artinya pejuang melakukan penyerangan seorang diri. Dengan jurus sentil saja, dia dapat melumpuhkan lawannya. Hingga dia merobohkan pintu gerbang benteng lawannya. Dan inilah dia, aktor utama dalam film ini bernama Mumon, yang mempunyai arti tak ada. Maksudnya, tak ada istilah gerbang tertutup untuk orang yang satu ini. Meskipun gayanya yang kocak, namun kemampuannya sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Kayak Saitama. Dia diperintahkan Momoji untuk membunuh saudara Heibe yang bernama Jirobe. Dan imbalannya dia akan mendapatkan 30 keping Eirakusen atau uang tembaga. Namun Mumon hanya diam hingga dia ditawarkan 100 keping. Dengan gerakan yang santuy, dia bisa melumpuhkan lawan-lawannya hingga situasi Moyama meneriakkan kawa. Yang artinya pertarungan 1 lawan 1 antara Momon dan Jirobe di antara dua baris. Kakaknya Heibe tampak tidak setuju karena dia tahu kemampuan adiknya tidak akan sanggup melawan Momon. Pertarungan pun dimulai. Jirobe sebenarnya sudah kalah karena dia sudah melewati garis pertandingan. Heibe yang tidak terima mencoba menyerang Mumon hingga suara gong berbunyi. Ternyata pertarungan mereka adalah sebuah ajang latihan rutin penduduk shinobi ini. Shinobi dikenal dengan suku hewan buas yang tidak mengenal perasaan dan hak asasi manusia, makanya disebut hewan. Latihan bertarung yang merenggut nyawa seakan menjadi hal biasa yang tidak perlu dipermasalahkan. Suku shinobi ini terletak di Provinsi Iga. Dan penguasa tertinggi seluruh negara saat ini dipegang oleh Oda Nobunaga atau negara Owari. Mereka terus memperluas kekuasaan hingga menuju Provinsi Ise dengan cara pernikahan paksa putra keduanya yang bernama Nobukatsu dengan putrinya Raja Ise yang bernama Kitabatake. Bahkan mantan para samurainya Raja Ise telah direkrut oleh menantunya sendiri. Mereka datang untuk meminta guci kecil atau wadah teh yang bernilai fantastis, yaitu 10.000 kan dengan mata uang perak saat itu. Kalau saat ini kita rupiahkan senilai 10 miliar rupiah. Gila, untuk guci kecil aja 10 miliar anjir. Menantu yang tidak punya akhlak ini langsung mengatakan bajingan kepada mertuanya sendiri. Daizen yang sebelumnya sangat setia kepadanya, dia tidak mau berdiri untuk melawan mantan majikannya. Kemampuan Sasuke tidak seimbang dengan Raja Ise dan tiba-tiba Daizen menebas perutnya. Raja Ise hanya berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan penduduknya karena sekarang klan Oda yang menguasai wilayahnya. Karena tidak terima ayahnya dibunuh, putrinya hendak menyerang Shinobukatsu. Tersisa negara Iga yang belum dikuasai klan Oda ini. Di sebuah kantor pemerintahan Dewan 12 Jonin Iga, mata-mata mereka Uzura menyampaikan apa yang dia lihat bahwa Daizen yang dianggap anak didik paling hebat telah membunuh Kitabake. Rupanya dalam pembicaraan itu Heibe mengupingnya bahwa mereka tidak berniat melawan klan Oda. Setelah pertemuan itu, mereka memutuskan untuk menyerah kepada Oda Nobunaga. Dan Heibe dibantu Bunzo dari klan Momoji akan diutus untuk menyampaikan berita penting ini. Mumon kemudian pergi menyusuri sawah untuk menemui pujaan hatinya yang bernama Okuni. Mumon kembali memberikan uang 100 keping tembaga itu sebagai tabungan untuk biaya pernikahan mereka nanti. Dia terkejut saat mendapatkan Bunzo berlumuran darah.
Dia mengaku Heibe yang telah menyerangnya. Ayahnya Heibe nampak lemas saat mengetahui anaknya telah berkhianat kepada negaranya sendiri. Sementara itu, Heibe yang terikat bertemu langsung dengan Shinobukatsu. Dia meminta klan Oda untuk menyerang negaranya sendiri. Dia juga mengatakan pasukannya hanya berjumlah 3 sampai dengan 4.000 orang, jauh dengan pasukan Ise yang berjumlah 10.000 orang. Merasa terpancing, Nobukatsu memutuskan untuk menyerang Iga. Namun sebelum itu dia mendengarkan saran dari si Hibe. Utusan dari klan Oda dikirim. Mereka menawarkan sejumlah kotak berisi emas agar mereka mengizinkan klan Oda untuk membangun sebuah benteng istana atau kastil. Dewan 12 yang terdiri dari orang-orang korup dan mata duitan ini gelap mata dan langsung menyetujui permintaan klan Oda. Begitupun dengan warga yang memang kesulitan uang dan tidak punya pendidikan ini senang saat akan dibayar setiap hari 150 keping tembaga untuk bekerja membangun kastil ini. Gaji Mumon hari itu langsung dia berikan kepada calon istrinya. Di hutan, mereka melihat anak-anak yang sedang dilatih menjadi ninja shinobi. Luka dan kematian para bocah ini kembali lagi seakan menjadi hal biasa. Yang lemah akan mati dan yang kuat akan bertahan. Okuni meminta Mumon untuk menjadi seorang samurai bergabung dengan klan Oda agar kehidupan mereka terjamin. Awalnya Mumon menolak karena menjadi seorang shinobi cukup bahagia baginya. Setelah benteng istana Oda dibangun, Momoji mengambil kembali kotak emas sebagai imbalannya. Setelah gerbang kembali ditutup, tiba-tiba bangunan kastil itu meledak. Pasukan Oda yang keluar langsung dihabisi. Rupanya, klan Shimoyama dan Momoji dari awal memang merencanakan semua ini. Nobukatsu pun murka dan menyalahkan si Heibe. Namun Daizen yang dari awal tidak menyetujui penyerangan ke negara Iga memilih tidak ikut campur. Dewan 12 meminta semua pejuang shinobi untuk bergabung melawan serangan yang akan dilancarkan Oda. Namun mereka bingung dan tidak bersemangat karena tidak ada yang membayar mereka. Di malam harinya, Mumon datang ke kamar Shinobukatsu. Dia mengancamnya untuk membatalkan penyerangan ke negara Iga. Jika tidak, kepalanya akan melayang di medan perang. Namun, Nobukatsu tidak takut dan tetap akan melakukan peperangan membantai habis semua pria, wanita, dan anak-anak. Mumon kemudian menemukan sebuah penjara yang dimana Heibe yang disebut pengkhianat berada. Bahkan dia menemukan Putri Kitabatake di sel berbeda. Putri yang mengetahui watak shinobi yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang memanfaatkan pertemuan ini. Dia meminta Mumon untuk menghabisi Nobukatsu dan imbalannya terong kecil atau wadah teh yang sebelumnya kita lihat dihancurkan oleh ayahnya itu adalah palsu. Mumon terkejut, calangap setelah mengetahui nilai barang itu senilai 10.000 keping perak. Setelah mendapatkan barang tersebut, dia berjanji akan melakukannya dan Putri memilih untuk bunuh diri. Fakta pun terungkap saat Daizen menemui Heibe di selnya bahwa pertempuran antara dua klan di negaranya adalah sebuah tipuan karena Dewan 12 mengetahui kelemahannya. Sifatnya sangat berbeda dengan warga shinobi lainnya. Heibe sengaja dibuat untuk mendengar pembicaraan mereka agar dia berkhianat. Dewan 12 sepakat untuk melakukan berbagai jurus agar memenangkan perang melawan Oda. Dan mereka tahu Daizen dan pasukannya tidak akan mau berperang melawan Iga. Iga punya kesempatan memenangkan perang ini jika Daizen tidak terlibat. Karena itu, Daizen merubah keputusannya dan akan terlibat dalam perang melawan Iga. Nobukatsu kembali meremehkan Daizen karena merubah kembali keputusannya hingga dia terpancing emosinya. Dia pun bergabung karena melihat kepemimpinan ayahnya, bukan dirinya. Para pengikutnya akhirnya berteriak untuk bersatu menyerang negara Iga. Mumon kembali pulang. Dia menunjukkan terong kecil itu kepada Okuni dan mengajaknya untuk menikah di ibu kota. 10.000 pasukan klan Oda akhirnya dikirim untuk menyerang. Mereka dibagi dalam 3 kelompok dan menyerang dari berbagai sisi. Di sisi lain, shinobi dengan kemampuan ninjanya melakukan berbagai langkah pertahanan untuk menghadapi serangan mereka.
Namun mereka terkejut karena pasukan mereka hanya berjumlah sedikit. Ternyata Mumon dan para pengikutnya yang berjumlah setengah dari pasukan Iga memilih untuk pergi. Serangan pertama datang ke arah pasukan yang dipimpin oleh Momoji. Dia terkejut lawannya datang menyerang dari arah belakang. Serangan kedua datang dari pasukan yang dipimpin Daizen. Bahkan dia melesatkan sebuah busur panah yang dapat merobohkan sebuah pohon besar. Kalau untuk merobohkan hati dia gimana? Wajib. Pasukan yang dipimpin Shimoyama menunggu lawan mereka dari Oda dan rupanya Heibe terlibat di dalamnya. Mereka menemukan tempat penyamaran ala ninja dan langsung melakukan serangan. Saat pelarian, Okuni tergerak hatinya karena mendengar seorang anak bergabung dengan shinobi untuk mempertahankan negaranya. Dia merubah keputusannya dan mengembalikan terong itu kepada Mumon. Mumon kemudian meneriakkan bahwa dia memiliki terong senilai 10.000 perak. Bagi siapa saja yang bergabung kembali ke Iga akan mendapat bayaran. Dan bagi mereka yang berhasil membunuh Nobukatsu akan mendapatkan setengahnya atau 5.000 perak. Mumon dan ribuan shinobi kembali ke negaranya. Mereka akan berperan sebagai ninja sejati dan untuk mendapatkan bayaran yang sangat besar tentunya. Ketika Shimoyama sudah terdesak, tiba-tiba Mumon dan ribuan pasukannya langsung menyerang pasukan Oda. Mumon lebih dulu menyerang seorang perwira agar dia mendapatkan bayaran tinggi. Mereka membabat habis pasukan musuh demi mendapatkan imbalan besar. Namun Mumon tidak menemukan Nobukatsu. Dia memilih pergi ke lokasi lain untuk mencari raja mereka. Namun rupanya aksinya diikuti oleh pasukannya hingga Shimoyama ditinggalkan seorang diri. Dan naas, dia tewas akibat sabetan samurai musuhnya. Mumon menemukan Nobukatsu. Dia langsung melakukan penyerangan. Rupanya panah itu berasal dari Daizen. Mumon kembali bangkit untuk melawan Daizen. Rupanya dia telah melindungi tubuhnya dengan sebuah rompi plat baja. Kali ini Mumon melawan pasukan musuh. Mumon kembali menyerang Nobukatsu. Daizen kembali menghalanginya.
Hingga tiba-tiba panah dilesatkan Nobukatsu yang membuat Mumon terkejut dan tersungkur di area hutan. Dia tidak kembali muncul. Seorang shinobi memberitahukan mereka telah berhasil memukul mundur pasukan Oda. Okuni kemudian bertanya di mana Mumon. Dia mengatakan Mumon telah tewas. Seketika Okuni terduduk lemas. Di malam harinya, ketika Nobukatsu melihat pasukannya yang cedera, ternyata Mumon kembali muncul. Dia menyamar dengan beberapa ninja terbaiknya untuk menghabisi Nobukatsu sesuai janjinya kepada putri Kitabatake. Dia kali ini berhadapan dengan Heibe. Sebelum pertarungan, Mumon dibuat sadar olehnya bahwa perang ini telah direncanakan oleh 12 dewan klan. Adik Heibe dijadikan korban untuk keuntungan mereka. Mumon dan Heibe kembali melakukan bayuan. Mumon. Pertarungan yang sangat epik dan berkelas. Mumon beberapa kali terkena sabetan pedang Heibe. Hingga akhirnya dia berhasil merobohkannya. Sebelum tewas, Heibe mengatakan dia senang dapat meninggal sebagai seorang manusia. Kembali ke Iga, Mumon menampakkan wajah yang penuh amarah hingga sambutan Okuni pun dia hiraukan. Dia marah kepada 12 pimpinan klan yang telah memanfaatkan dirinya dan perang ini untuk kesenangan mereka belaka hingga Mumon membunuh salah satunya. Tak terima dengan perlakuan Mumon, si Momoji menawarkan kepada seluruh shinobi bagi siapa saja yang bisa membunuh Mumon akan dibebaskan dari segala pajak. Dan untuk mencegah hal itu, Okuni menunjukkan terong saktinya dan seketika semua ninja melirik dan bersiap merebutnya. Mumon langsung terbang untuk menyelamatkannya, namun naas, sebuah panah beracun telah melesat lebih dulu ke lehernya. Mumon yang marah langsung menghancurkan guci tersebut. Dia pergi membawa jenazah Okuni dan mengatakan kepada mereka semua sebagai binatang yang tidak manusiawi. 2 tahun kemudian, pasukan Oda yang dipimpin Daizen kembali datang ke negeri Iga dengan membawa lebih dari 50.000 pasukan, 5 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Mereka membumi hanguskan negeri Iga, negeri yang mencetak ninja-ninja yang berwatak binatang dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan pribadi. Daizen kemudian bertanya kepada anak buahnya, apakah kalian melihat Mumon? Karena dia berniat merekrutnya. Ternyata dari jauh terdengar suaranya, Wanipiro. Rupanya Mumon menyamar menjadi pasukan Daizen. Mumon kembali pergi membawa seorang bocah yang akan dia didik menjadi ninja terbaik. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Mumon The Land of Steel ini? Menurut saya, film ini memiliki pesan yang sangat kuat dan tidak terduga yang menjadi poin penting keseluruhan cerita film. Aspek cerita dan sinematiknya terjalin dengan baik sebagai pengantar pesan moral dan sosial. Film ini merupakan sindiran keras bagi generasi modern saat ini yang hanya mementingkan diri sendiri dan rela melakukan apapun hanya demi uang. Disampaikan melalui cerita fiksi tentang perjuangan hidup dengan moralitas di tengah kepentingan dan skema politik. Itulah mengapa saya sarankan kepada kalian film ini karena di dalamnya banyak pesan yang sangat kuat. Karena itulah juga saya sarankan kepada kalian untuk ngopai karena di dalamnya terdapat air dan kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.